Oke, kembali lagi bersama saya di channel Eja Sigit ya. Dan di video kali ini saya akan sharing sedikit proses saya dari awal sampai akhirnya bisa kerja ke Jepang ya. Pada tahun 2017 sampai 2020. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, jadi saya lulus SMA itu tahun 2015. Kemudian saya berencanalah untuk iseng-iseng melamar kerja gitu ya di luar kota. Dan harus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Singkat cerita, kebetulan pas saya ingin mencuci foto ya untuk dipasang di SKCK di salah satu warnet ya. Si pemilik warnetnya ini iseng-iseng lah basa-basi ngobrol gitu mengenai dunia pekerjaan ya. Kemudian dia menceritakanlah bahwa dia memiliki pengalaman gitu berkali-kali kerja ke Jepang. Setelah panjang lebar mengobrolin tentang itu semua, semenjak itu juga saya langsung bulatkan niat untuk bisa mengikuti jejaknya beliau gitu, bisa kerja ke Jepang. Dan beruntungnya saya, beliau itu ingin membantu saya gitu, proses dari awal sampai keberangkatan gitu ya. Termasuk mengajari saya tentang bahasa Jepang sebelum saya mengikuti tes ya, tes yang sesungguhnya. Jadi beliau rela-rela mengorbankan waktunya untuk mengajari saya gitu dari awal sampai saya bisa paham gitu tentang bahasa Jepang dasar-dasarnya ya. Singkat cerita, pada tahun 2016 awal kalau gak salah, kebetulan di salah satu PT itu ada perekrutan ya untuk magang ke Jepang. PT-nya itu udah sejak lama gitu. Pas saat itu ada perekrutan untuk angkatan 29. Nah, dengan PD-nya saya, waktu itu saya ingin mengikuti tes ya. Meskipun saya baru belajar cuma beberapa minggu gitu sama beliau yang tadi ya. Dan jujur saja waktu itu saya baru bisa nulis sama baca doang ya. Mengenai yang perubahan kata atau kosakata itu benar-benar blank ya. Saya belum paham sama sekali. Saya berbekal hanya bisa baca sama bisa nulis doang waktu itu. Karena kenapa? Karena waktu itu saya belajarnya itu belang betong ya. Dalam 1 bulan itu mungkin ada 4 kali pertemuan ya, karena sayanya itu belajarnya sangat malas sekali ya untuk belajar ya, tapi ingin pergi ke Jepang tapi belajarnya malas. Nah itu yang jadi permasalahan, tapi pada waktu itu saya sangat pede sekali ingin mengikuti tes karena apa ya, karena saya ingin cepet-cepet gitu bisa berangkat ke Jepang. Nah waktu itu tesnya itu di Tangerang ya, tesnya itu ada tes fisik, kemudian matematika, kemudian ada wawancara, dan kemudian ada apa lagi ya, tes kosakata dasar ya bahasa Jepang khususnya. Dan di wawancaranya pun itu langsung sama orang Jepang, tetapi menggunakan bahasa Indonesia ya, ada penerjemah di sampingnya ya. Cuma paling pertanyaannya seputar diri kalian sendiri, diri kita itu siapa gitu, kenapa ingin pergi ke Jepang gitu, alasannya apa, seperti itulah yang dasar-dasar banget ya. Nah, jika akumulasi nilai kalian bagus dari beberapa tes yang kalian ikuti itu bagus ya nilainya, otomatis kalian itu dinyatakan lulus ya. Dan kita itu berhak untuk maju ke tahap selanjutnya. Tapi pada waktu itu saya sama sekali jujur saja ya, dalam kosakata itu sangat kurang sekali karena saya waktu itu jujur saja baru bisa baca sama nulis doang ya. Berbekal hanya bisa baca sama nulis doang, untuk kosakata perubahan yang kayak gitu itu sama sekali tidak bisa ya. Tapi untuk tes fisik insya Allah saya pede lah, pada waktu itu saya bisa ya. Nah singkat cerita 1 bulan kalau gak salah, kurang apa lebih ya, kurang lebih 1 bulan lah, hasil pengumumannya itu diumumkan ya, dan saya dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena ya saya sadar diri sendiri bahwa pada tes kosakata saya itu sama sekali blank ya. Saya sama sekali tidak paham. Bahasa Jepang jembatan pun saya waktu itu tidak tahu ya. Saya masih ingat itu, jembatan apa bahasa Jepangnya. Meskipun yang dites itu yang dasar-dasar kosakata kayak gitu. Misalkan buku bahasa Jepangnya apa kayak gitu. Tapi untuk matematika insya Allah itu saya yakin ya waktu itu. Karena matematikanya pun matematika dasar ya, kayak pembagian, perkalian, kayak gitu-gitulah. Dan tidak sampai di situ ya, selang sebulan kalau gak salah, ada perekrutan lagi untuk angkatan 30 ya. Kemarin kan saya ikut angkatan 29 ya. Kemudian ada lagi angkatan untuk perekrutan angkatan 30 ya.
Dan waktu itu saya tidak mengikuti ya, karena kuotanya sudah full. Dan ditambah lagi saya sedang benar-benar fokus itu, gara-gara angkatan 29 kemarin saya tidak lulus ya. Jadi saya masih mempersiapkan diri lah istilahnya, karena ada jaraknya itu sebentar gitu, cuma 1 bulan ada lagi tes waktu itu. Cuma saya tidak mengikuti ya, karena yang pertama kuotanya full, yang kedua yaitu saya masih butuh persiapan lebih gitu. Jadi saya angkatan 30 itu di skip dulu. Nah, selang 2 bulan, pada bulan Agustus awal itu ada lagi perekrutan untuk angkatan 31 ya. Nah, di situ saya mengikuti kembali tesnya dari awal, tes fisik, tes matematika, wawancara, kemudian tes kotoba, kosakata dasar ya, bahasa Jepang. Dan saya mendapatkan pengumuman sebulan setelah mengikuti tes ya, yaitu di akhir bulan Agustus. Dan saya alhamdulillah dinyatakan lulus ya, setelah akhirnya belajar gitu ya, belajar dari pengalaman di angkatan 29. Di angkatan 31 akhirnya saya bisa lulus. Dari total 47 peserta yang dinyatakan lulus itu hanya 33 orang saja ya. Tapi tunggu dulu, lulus di sini bukan lulus besoknya langsung berangkat ke Jepang, tidak ya. Lulus di sini yaitu kita lulus untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masa pendidikan selama 6 bulan di Tangerang ya. Di sini ada 2 tahapan lagi ya, karena ada 2 buku yang dipelajarinya ya. Yang pertama KISO, bisa disebut KISO 1 sama KISO 2 ya. KISO 1 itu makan waktu 3 bulan. KISO 2 juga sama ya, 3 bulan kurang lah kalau KISO 2 mah. Tapi yang digenjot itu KISO 1-nya ya. Karena KISO 1 itu sangat diperlukan sekali ya, meskipun KISO 2 juga diperlukan, tapi itu istilahnya lanjutannya gitu. Nah, setelah buku pertama beres, nanti di akhir itu ada evaluasi ya. Evaluasinya apa? Evaluasinya nilai. Terus nanti sama diwawancarai lagi ya, nanti kalian sama orang Jepang lagi langsung setelah beres KISO 1 ya, selama 3 bulan itu. Dan inilah masa-masa sesungguhnya. Karena apa? Karena di sini nilai kalian dari minggu ke minggu itu benar-benar diperhatikan ya. Karena dari awal masuk kalian pendidikan itu setiap minggunya selalu ada ulangan ya. Setelah kita belajar dari Senin misalkan sampai Kamis, nah hari Jumatnya itu selalu ada ulangan. Dan setiap minggunya itu bakalan dinilai ya. Jika kalian nilainya dari buruk, bagus, nah itu ada nilai lebih ya. Beda lagi kalau kalian misalkan dari minggu pertama bagus, minggu kedua turun, minggu ketiganya makin turun. Nah itu bakal jadi perhatian lebih ya sama si pihak perusahaannya nanti pas di akhir ya evaluasi ini setelah 3 bulan ya. Dan kemungkinannya kalau misalkan kalian itu nilainya anjlok terus, itu kalian bisa dinyatakan tidak lulus ya, berhak itu untuk dikeluarkan. Dan kalian jika ingin mengikutinya lagi, kalian harus mulai lagi dari awal, tes fisik lagi, wawancara lagi, terus kosakata dasar lagi, terus matematika lagi ya. Benar-benar mulai lagi dari awal. Dan di tahap ini alhamdulillah saya lulus dan berhak untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke buku kedua ya, KISO kedua, untuk melanjutkan KISO 2 ya, selama 3 bulan kurang lah kalau KISO 2. Nah, singkat cerita ya, yang sudah lulus KISO 1 selama 3 bulan itu, kita itu disuruh untuk bikin paspor secara mandiri gitu ya. Karena saya kan lokasinya di Cianjur, saya bikin paspornya itu di Sukabumi ya. Karena ada kantor imigrasinya di Sukabumi gitu. Dari saya harus ke Sukabumi. Itu diproses masing-masing ya. Jadi tidak diterima jadi oleh perusahaan diproses itu, enggak. Untuk paspor ya, kita yang proses. Dan biayanya itu kurang lebih berapa ya, lupa lagi, 400 kurang kalau nggak salah untuk bikin paspor itu. Dan selang beberapa hari alhamdulillah paspornya pun jadi dan saya balik lagi ke Tangerang ya untuk lanjut mengikuti pendidikan. Nah kemudian di akhir seperti halnya KISO 1, KISO 2 pun ada evaluasi untuk perkembangan kita di setiap minggunya gitu. Termasuk interview lagi gitu sama orang Jepang. Dan untuk KISO 2 interviewnya itu pakai bahasa Jepang ya. Dan kenapa pakai bahasa Jepang? Karena kita ini sudah masuk di KISO 2 yang artinya kita tinggal beberapa langkah lagi untuk bisa berangkat ke Jepang gitu. Jadi kita itu harus dibiasakan ngomong pakai bahasa Jepang ya. Dan alhamdulillah saya pas di tes ini, di evaluasi buku kedua ini, alhamdulillah saya dinyatakan lulus kembali. Dan pertanyaan wawancaranya pun sama ya, misalnya nama siapa, terus
anggota keluarga ada berapa, kemudian tujuan ke Jepang itu apa, kemudian setelah balik dari Jepang itu mau ngapain, ya seputar-seputar itulah. Tapi itu pakai bahasa Jepang ya kita menjawabnya. Dan sebelum adanya evaluasi ini, misalkan seminggu atau 2 minggu ke belakangnya itu kalian harus mempersiapkan ya untuk wawancara ini ya. Jadi dihafalkan. Kalau misalkan spontan itu, kalau pemula-pemula kan pasti susah gitu kan. Jadi harus dipersiapkan dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nanti ada kisi-kisinya, nanti dikasih kisi-kisinya gitu, pertanyaan apa yang bakalan keluar. Jadi kita mempersiapkan 2 minggu sebelum tes wawancara di KISO 2 itu. Nah, setelah semuanya beres, kita masuk ke tahap medical check up ya. Kita semua di medical check up di salah satu rumah sakit yang ada di Tangerang ya. Dan alhamdulillah semuanya aman, meskipun saya dan beberapa teman-teman saya yang lain harus melakukan medical check up ulang ya. Dan kurang pasti alasannya itu apa, kenapa saya harus medical check up ulang dan beberapa teman saya yang lain itu harus medical check up ulang, saya gak paham. Tapi saya di medical check up kedua itu dinyatakan aman ya semuanya ya. Jadi tidak ada yang bermasalah. Kemudian setelah semuanya beres, muncullah pengumuman. Isi pengumumannya itu apa? Yaitu seputar pertemuan orang tua, kemudian orientasi, kemudian jadwal keberangkatan ke Jepang. Nah, di sini ada 2 tempat ya untuk pertemuan orang tua. Ada di Jakarta, ada di Tangerang, dan ada di Bandung ya. Jadi kan pesertanya itu, teman-teman saya itu kan ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kita itu bisa menyesuaikan lokasi untuk pertemuan orang tuanya itu, cari yang terdekat ya. Misalkan yang dari Lampung kan pasti ngambilnya di Tangerang. Kalau saya kan dari Cianjur, ngambilnya pasti di Bandung gitu kan. Nah, dalam pertemuan itu kita langsung tanda tangan kontrak ya dengan perusahaan selama 3 tahun ya. Dan setelah itu kemudian dijelaskan ya mengenai asrama, mengenai pekerjaan, mengenai fasilitas, lokasi kerja, terus pabriknya kayak gimana, produksi apa, terus model apartemen atau asramanya kayak gimana, itu dijelaskan semua di dalam pertemuan orang tua ya. Karena kan temen seangkatan saya itu kan jumlahnya 33 orang ya. Jadi semuanya itu tidak di satu tempat ditempatkan gitu kan. Jadi semuanya itu disebar di cabang, di seluruh cabang yang ada di Jepang gitu kan. Kan perusahaan saya itu banyak sekali cabangnya di Jepang ya, termasuk di Indonesia pun ada. Nah, nanti teman saya itu kan disebar di Jepang, masing-masing perusahaannya itu kan beda-beda beda-beda produksi gitu. Termasuk asramanya pun pasti beda-beda, ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di apato ya. Kemudian fasilitasnya pun pasti berbeda-beda gitu kan setiap tempatnya. Makanya pas pertemuan orang tua ini semuanya dijelaskan gitu kan. Nah, saya itu ditempatkan di Ishikawa ya. Pabrik saya itu di Ishikawa dan saya itu memproduksi bumper bis ya. Kemudian dashboard Shinkansen pun, Shinkansen itu kereta super cepat Jepang pun diproduksi di sana gitu. Nah, setelah pertemuan orang tua selesai, kemudian saya nunggu jadwal keberangkatan. Awalnya yang direncanakan itu pertengahan bulan Januari ya, tapi berhubung CEO Certificate of Eligibility-nya itu belum turun atau bisa disebut izin tinggal di Jepang-nya itu belum turun. Jadi kami diundur ya ke bulan Februari tanggal 10 untuk keberangkatannya. Februari tanggal 10 tahun 2017. Nah, pas hari H tiba, kemudian saya terbang dari Soekarno-Hatta itu jam 12.45 malam ya kalau gak salah. Dan memakan waktu kurang lebih 6-7 jam ya ke Kansai, Osaka. Setelah sampai di Kansai, Osaka pagi hari, saya langsung dijemput sama pihak perusahaan ya dengan bis ya. Dan kami pun diantar langsung ke kantor pusatnya dia ya. Kemudian di sana kami dikumpulkan di aula dan kemudian kami dikasih makan siang ya. Kemudian sekalian dikasih arahan-arahan gitu sebelum kita disebar di seluruh cabang yang ada di Jepang. Nah, sebelum disebar tentunya kami dikasih kayak setelan baju ya, baju kerja. 3 setel baju kerja kalau gak salah, apa 2 ya lupa lagi. Nah, setelah semuanya beres, kami pun langsung menunggu jemputan dari utusan masing-masing cabangnya ya, yang merekrut kita untuk bekerja di cabang tersebut gitu. Setelah sampai di tempat di mana saya ditempatkan, saya diberi jatah sembako ya untuk kebutuhan saya selama 1 bulan ke depan. Jadi saya dikasih belanja gratis sama perusahaan ya. Selain itu saya pun dikasih uang pinjaman sebesar 20.000 yen. Atau kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan lebih ya. Itu nantinya dicicil ya selama 2 bulan.
per bulannya itu 10.000 yen lah, bisa diatur itu mah untuk kebekalan kita itu selama 1 bulan ke depan. Karena kan kita gak bawa duit gitu kan ya, pas ke Jepang itu paling bawa ya sedikit lah, makanya kita dikasih pinjaman dari perusahaan ya. Selain dikasih pinjaman, kita juga dikasih sembako mah gratis, nanti nggak dibalikin, nggak, itu mah gratis ya, beda dengan uang. Kalau uang itu dipinjamkan 20.000 yen. Nah, dan saya tiba di Ishikawa itu pada hari Sabtu ya, dan pada hari Seninnya itu saya masuk kerja, dan tentunya saya memperkenalkan diri atau jiko shokai ya dalam bahasa Jepang. Nah, kan di pabrik itu dikumpulin dulu semuanya, kan ada karyawan baru lah istilahnya. Kita perkenalan dari mana, umur berapa gitu kan. Nah, setelah beres, kita itu diajak jalan-jalan untuk melihat pabriknya ya. Ini produksinya apa gitu, kayak gimana, terus kerjanya kayak apa gitu kan, supaya nanti kita gak ruas gitu pas begitu kita terjun langsung gitu ya. Nah, selang beberapa hari saya pun langsung terjun untuk bekerja ya. Singkat cerita, setelah 1 tahun berlalu, kemudian ada ujian lagi ya untuk bisa lanjut ke tahun kedua. Jenis ujiannya itu adalah ujian tertulis ya, dan alhamdulillah saya lulus kembali dan bisa lanjut ke tahun kedua. Dan di tahun ketiga pun, sebelum habis kontrak itu ada ujian lagi ya. Ujiannya itu berupa ujian praktek, dan 3 bulan 2 bulan ya, 2 bulan sebelum mengikuti tesnya itu kita dikasih kayak waktu luang ya untuk belajar dulu ya sebelum nanti kita tes ya. Jadi ada kebijakan dari perusahaan untuk kita persiapan ya. Sekedar informasi saja ya, setelah 6 bulan kita bekerja di Jepang, kita mendapatkan cuti berbayar ya sebanyak 10 hari ya dalam waktu 6 bulan itu ya. Setelah 6 bulan bekerja, kita dapat cuti 10 hari ya. Kemudian 1 tahun 6 bulan selanjutnya kita dapat lagi ya selama 11 hari ya. Kemudian di tahun ketiga pun kita dapat cuti sebanyak 12 hari ya. Jadi jika di total selama 3 tahun itu kita mendapat cuti selama 33 hari ya. Dan ini bisa diuangkan ya, karena ini cuti berbayar ya. Jadi kalau misalkan kita tidak ambil cutinya itu, nah si cutinya ini bisa diuangkan ya. Perharinya itu berapa ya, saya lupa lagi. Selain itu ada 3 kali ya libur panjang dalam setahun, yaitu libur musim semi atau Golden Week selama 7 hari ya di bulan April akhir. Dan di perusahaan saya ini selalu mengadakan kayak barbecue, kemudian ryoko ya atau liburan ya ke suatu tempat. Dan setiap tahunnya itu tempatnya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ya lumayan lah liburan gratis gitu dari perusahaan setahun sekali. Jadi di sana itu kegiatannya ya kita semua cabang itu berkumpul di suatu tempat ya atau di hotel kayak gitu, hotel pertemuan untuk mengadakan acara ya kayak silaturahmi, kemudian pentas seni, band, terus makan-makan, drama, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu di Golden Week ini juga suka ada turnamen bulu tangkis ya antar perusahaan. Jadi siapapun yang punya bakat bulu tangkis ini bisa mengikuti ya untuk turnamen ini. Dan biasanya diadakannya itu di Toyohashi ya tempatnya itu. Nah, kemudian ada libur musim panas selama 7 hari juga di bulan Agustus ya. Nah, biasanya di sini suka ada turnamen futsal ya setiap tahunnya. Ini juga sama ya, antar cabang dilombakan ya. Siapa yang terkuat berarti dia yang berhak juara. Dan kebetulan perusahaan saya selalu kalah di awal ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa pulang cepat gitu. Nah, kemudian libur tahun baru ya, ada 7 hari juga ya libur tahun baru. Dan biasanya libur tahun baru ini kita selalu main ski ya di depan asrama. Karena di Ishikawa itu saljunya sangat tebal sekali ya setiap tahunnya itu. Jadi kita tidak perlu pergi jauh-jauh ya untuk bermain ski, tinggal meluncur aja depan jendela rumah gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga informasi yang saya berikan itu bisa menjadi gambaran ya kepada kalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya di bawah. Dan bagi kalian yang ingin bekerja di Jepang, saya sarankan kalian itu harus belajar bahasa dengan sungguh-sungguh ya, karena itu yang utamanya, bahasa ya di sana itu. Dan tentunya dibarengi dengan niat dan doa. Karena semuanya itu tidak ada yang instan ya, semuanya ada prosesnya gitu, ada yang dikorbankan, termasuk waktu, pikiran, dan tenaga gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Itulah ya sharing sedikit tentang pengalaman saya
dari awal sampai saya bisa pergi ke Jepang ya. Terima kasih, domo arigatou gozaimasu.